Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur dari Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kedamaian, ketenteraman, kesejukan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersyukur dalam arti membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani. Insya Allah cahaya hidayah dari Allah yang berupa nur ilahi, cahaya ilahi akan bisa menembus masuk ke dalam diri kita masing-masing, sehingga akan menjadikan diri kita ini sebagai penebar cahaya juga. Dan perlu kita sadari bahwa kita ini adalah makhluk cahaya yang diberi fasilitas jasmani untuk berkarya di semesta ini, di mana makhluk cahaya yang berupa roh tadi waktu kembali pulang itu dalam keadaan sebagaimana waktu datang ke sini, dalam arti qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, jiwa yang mutmainah, yang tentram, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi keduniawian. Sehingga apabila kita menyadari bahwa kita ini makhluk cahaya, maka punya tugas juga menebar cahaya di semesta ini. Jadi kalau ada orang malah menebar kegelapan, masih merendahkan orang lain, masih suka bertengkar, masih ada iri, dengki, sakit hati, kecewa, itu semua kegelapan-kegelapan yang sebetulnya kalau mau menyadari bahwa sebetulnya dirinya itu adalah makhluk rohani, makhluk cahaya yang diberi fasilitas jasmani atau fasilitas tubuh ini, mestinya tidak akan merendahkan yang lain. Walaupun perbedaan itu adalah sunatullah, wajar, tapi kita ada pilihan yang terbaik menurut hati nurani kita masing-masing yang Allah sudah memberikan furqan, pembeda. Kalau kita bisa menumbuhkan furqan yang ada di dalam ini, semua akan terang benderang. Apalagi ditambah kita bisa menghadirkan matahari ruhani di dalam diri kita, maka hidup ini akan terang benderang, bercahaya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu hanya sebagai prolog saja mengingatkan kita sebagai review bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk rohani atau makhluk cahaya. Topik sesuai undangan di WA Group, yaitu kita akan mentadaburi, mentilawah angka 40 di dalam Al-Quran yang penuh fenomena ya. Dan itu kita akan melihat ada landasan hukumnya ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa'id wa'adna Musa arba'ina lailatan sumatta khadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa'id wa'adna, dan ketika kami janjikan Musa kepada Musa arba'ina lailatan 40 malam. Sumatta khadtumul ijla, kemudian mereka adakan anak lembu atau al-ijl karena tak sabar menunggu Musa. Mimbadi, setelahnya, setelah ditinggal itu. Wa antum dolimun, sedangkan kamu termasuk orang-orang yang dolim. Dolim itu menggelapkan jiwa. Nah, di sini ada arba'in. Arba'in ini 40 ya. Maka kalau dulu waktu sekolah itu ada hadis arba'in, hadis 40. Tapi di sini ya, dalam tema yang lain tentang Musa mencari Tuhan kita juga bisa membahasnya. Tapi intinya kalau kita membahas angka 40 itu memang ada landasan hukumnya ya, ada landasan hukumnya. Di antaranya kalau 40 itu kan angka 4 dan 0. 4 dan 0 itu kalau jumlah itu 4, Pak. 4 itu kalau kita melihat di dalam diri kita, ya, leher ke atas itu ada pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Manakala keempatnya itu ya, kita netralkan, kita heningkan, kita akan melihat bahwa semesta ini semuanya adalah wilayah kekuasaan Allah, dan Allah ini adalah meliputi semesta termasuk diri kita. Sehingga akan hening, akan bisa tadakur, tafakur dalam diri kita ini. Waktu kita bisa memotivasi diri dengan menetralkan pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Dan semua ini punya fungsi masing-masing. Kalau pendengaran ya, itu juga harus kita gunakan supaya kita bisa menerima informasi. Maka kalau orang yang tertutup mata kolbunya kan termasuk juga telinganya disumbat, tidak menerima ayat atau tanda-tanda Allah. Nah, fungsi pendengaran adalah mendengar sesuatu yang memang itu baik. Kalaupun tidak baik harus kita isolir. Dan fungsi penglihatan, khususnya juga mata ini melihat, tapi sebenarnya mata itu ada mata ruhani ya. Mata ini juga begitu ya, supaya mata ini tidak untuk sesuatu yang tidak baik, sehingga kita itu mengfungsikan mata penglihatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pernafasan ya. Hidung ya, nafas, kita diberi nafas ya. Pernafasan ini sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena yang bisa membedakan mati dan hidup itu adalah orang bernafas. Kalau orang bernafas, kalau namanya jenazah itu juga punya mata, punya telinga, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar karena tidak bernafas. Maka nafas kita itu adalah kehadiran energi Allah yang kita bisa bernafas. Maka banyak sekali para ahli ya, pernafasan, olahraga nafas itu memang juga banyak manfaatnya. Merasakan keluar masuknya udara, bernafas. Kadang ada yang dua-dua, istilahnya keluar masuk iramanya sama, waktunya, durasinya sama. Ada yang 3, segitiga, menghirup 2 menit, berhenti bernafas 2 menit, mengeluarkan 2 menit, misalnya seperti itu. Ilmu-ilmu yang demikian itu kan diciptakan manusia supaya manusia itu menjadi sehat, supaya manusia itu bermanfaat atas yang diberikan Allah penafas itu. Terus pembicaraan mulut. Fungsinya ada berapa, Bu?
Fungsi mulut pinten? Salah satunya apa? Ya, ya makan minum salah satunya. Kalau makan minum itu untuk leher ke bawah. Tapi fungsinya pembicaraan, fungsi mulut itu ada dua, Pak. Satu, bicara yang baik. Yang kedua, diam. Kalau dalam sejarah itu kan Rasulullah fayakul khairan au liyasmut. Kalau dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ada lagi kaulan karima, ada lagi kaulan layina, ada lagi kaulan maisuro. Jadi perkataan yang baik, tugas kita dua. Kalau bapak-bapak dapat masakan ibu yang kurang enak, diam atau bicara yang baik? Malah dikokoi tinggal lungo. Saya disambati, wah bapak ini nek ramlir lawe kokoi tinggal lungo. Wah ya aku batin ya, wah ini kurang ajar kali ngono. Tapi rawani ngomong loh ya. Ya, itulah misalnya seperti itu. Jadi ngomong yang baik. Ini masakanmu ini kok agak beda Bu. Atau kalau saya di rumah itu sudah selesai Pak tentang masakan makan itu. Kalau mungkin saya tidak cocok, saya beli di warung ya kamu nggak usah marah kan gitu. Udah ada solusi. Misalnya saya beli apapun ke Padang atau ke itu udah tidak ada masalah. Jadi dalam rumah tangga itu masalah makanan sudah selesai. Termasuk ya yang lain misalnya kan lebih enak. Tapi kalau cuma diladeni terus tinggal lungoy, wah koyok kucing. Wah bojone kucing. Wah wis ya. Itulah namanya kan harusnya yang kecil-kecil sudah selesai kan gitu ya. Kalau bapaknya pengen dimasakkan tapi ibunya tidak sempat, ya dibelikan lauk di warung ya bapak jangan nesu karena sudah ada kesepakatan tentang makanan itu sudah selesai kan enak begitu. Siap toh Bu? Ya, ngoten mawon tadi rumah tangga itu enak ngoten ya. Itu fungsi mulut ya, untuk bicara, untuk atau diam ya. Jadi kalau enggak enak makanannya ya diam itu aja. Kalau jagung wah gur sithik gek ra enak, segone adem, diam aja omong. Ya. Wah malah mulih nang mobil, wah nggon aku ra tak pangan iki segone adem lawe anu. Kan bicara ndak enak. Iki gandeng mau ane lho, suguhane kaya ngono yuk mampir warung wae bareng-bareng malah nikmat kan gitu. Gitu. Cocok malah gitu. Jadi lebih baik di Ilah. Nggih masalahnya masake kan catering. Nggih ndak apa-apa Bu. Kita lanjut ya, kita punya landasan hukum ya di antaranya itu. Lantas korelasi tadi surah Al-Baqarah ayat 51 ini dengan surah Al-A'raf ayat 142. Ini tentang Musa ya. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa Nabi Musa ini dalam Al-Quran itu yang banyak disebut namanya ya, yang banyak disebut namanya. Sedangkan Nabi Muhammad itu aja 4 kali kalau tidak salah. Tapi Musa ini hampir ratusan ya, banyak sekali hampir. Memang ya cerita Bani Israel yang sangat luar biasa. Kita melihat ya surah Al-A'raf ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Haruna ya Harunah lufni fi qaumi wa aslih wala tatabi sabilal mufsidin. Jadi kalau yang ayat 51 tadi itu juga ada kata waktu ditinggal itu kaumnya itu kalau bahasanya di Depak itu kan
menyembah anak lembu ya. Tapi dalam konsepsi kekinian, konteks kekinian, Al-Ngijl itu adalah ya yang bisa mempesonakan, yang orang itu bisa terpesona, bisa lupa tentang dinnya, tentang aturannya, tentang agamanya ya. Jadi Al-Ngijl itu kalau masa kini ya bisa perusahaan, bisa pekerjaan, bisa anak istri, bisa uang, bisa kendaraan dan lain sebagainya. Jadi waktu tinggal Musa itu terpesona oleh itu, malah lupa kewajibannya kan gitu. Maka ya kalau kita lihat di sini ya sebetulnya hanya 30 malam ya, salasina laitan, tapi disempurnakan menjadi 40 malam. Dan telah kami janjikan kepada Musa sesudah berlalu waktu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini memang karena kaum yang sangat luar biasa maka diberikan dua rasul yaitu Nabi yaitu Musa dan juga saudaranya Harun ini. Ya, karena ini temanya tentang 40, ternyata 40 malam 40 maksud saya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau 40 ya, fenomena 40 dari sosial budaya ya, itu kan kalau kita bertetangga itu ke depan 10 tetangga, ke samping kanan, ke samping kiri, ke belakang itu 10 tetangga, itu biasanya kenal dan itu yang namanya tetangga dekat. Tapi kalau sekarang kan geografis ya, RT RW. Ini dalam sosial budaya kultur kita orang Jawa ya. Kalau dulu zaman keraton Mataram Yogyakarta itu ya prajurnya juga 40, itu mau ngambil juga mungkin dari angka 40. Lantas kalau ada orang yang usianya 40 Pak, itu belum menikah, itu memang biasanya sulit mendapatkan jodoh ya. Tang puluh itu malah wedi ya Pak, sing kendeli lah Joko umur selikur ngoten niku. Nek Joko umur 40 niku ya. Tapi kabarnya ya ono Joko umur meh suwida arep nikah. Ini enggak apa-apa, bagus juga itu kan gitu ya. Lantas orang yang sudah 40 tahun belum punya rumah itu juga biasanya agak sulit punya rumah ya. Ini para ahli sosial saja. Tapi kalau memang dicelengi ya ramah, ini cuma untuk tambahan saja. Maka kalau bagi laki-laki sebaiknya mencukur rambut itu setiap 40 hari sekali minimal Pak. Ya. Tapi tidak dicukur boleh saja bagi yang biasa mencukur maksudnya gitu. Jadi hidup ini dimulai usia 40, usia matang ya. Jadi kalau belum 40 itu biasanya kecerdasan emosionalnya itu belum cerdas Pak. Masih istilahnya masih labil. Dan dalam ilmu kesehatan usia 40 mulai menurunnya kesehatan fisik seseorang. Ini bisa dirasakan ya bagi kita semua. Maka menjaga kesehatan itu penting. Seperti kemarin kan saya jangan pelit untuk 3 hal, termasuk untuk kesehatan ya. Sudah zamannya modern pakai sabun sing siji regane 2.000. Kalau bisa ya sabun sing 5.000. Itu misalnya. Jadi kita harus mencintai diri sendiri, Pak. Ya. Allah itu memberikan tubuh sempurna, pikiran sempurna, ya, jiwa sempurna, harus sempurna. Lah tabungane we juta-jutaan kelambine rega 30.000, duite juta-jutaan ya kelambine sing 200 ngono. Gitu Pak. Men dadi
mulai mencintai diri sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri tidak dicintai, masa arep cintai wong liya kan, termasuk makanan ya itu kan, ya, harus yang bergizi dan lain sebagainya. Itu kan kita cintai diri kita itu iman-iman dikai Gusti Allah, tubuh yang indah, tubuh yang apa baik ya. Terus di sio-sioan gitu ya. Ya makanan, baju, ibu juga gitu. Nah kira-kira daster wis penitenan yo disortir wae, ganti tuku sing anyar, njaluk Pak kan kayak iki. Nek tamu kula nuwun, asalamualaikum, ijek nganggo daster nganggo peniti. Pak mati ras itu. Ya. Cintailah diri sendiri ya, gitu. Ya kalau kemarin masih ya besok dirubah kan. Kan ada perubahan itu, ngaji kan ada perubahan ya gitu. Mencintai diri sendiri itu pentingnya. Nah secara historis ya tadi kan kultur budaya. Secara historis Nabi Musa itu di bukit selama 40 malam. Dan bukit itu adalah simbol kesadaran yang tinggi. Jadi gunung itu adalah lambang kesadaran yang tinggi. Jadi Nabi Musa selama 40 malam ini adalah kesadarannya tinggi, termasuk tadi pendengaran, penglihatan, pernapasan dan pembicaraan tadi. Dan Nabi Musa menyelamatkan kaumnya yang tersesat selama 40 tahun ya. Jadi dakwahnya ini. Jadi kalau yang ini mungkin keterangan dari sejarah ya. Boleh percaya, boleh tidak. Dan manusia akan sempurna akalnya setelah usia 40. Ya biasa seperti itu Pak. Tadi saya gambarkan ya, kalau sebelum 40 memang belum begitu dewasa, termasuk masih labil kecerdasan emosionalnya. 40 juga mulai ada kecerdasan sosial. Biasanya kan pilihan Pak RT itu kan usianya di atas 40. Ya. Karena tidak pakai undang-undang yang seperti MK kan begitu. Tapi kalau pakai undang seperti MK bisa dibikin ganti. Nanti RT bisa umur 15 tahun. Tapi ini kan bebas, tidak pakai itu ya. Ya itu biar yang di atas anak. Nah, kejadian manusia ya, itu 120 hari pertama dalam kandungan ya, 40 hari ini air, kemudian halakoh ya, daging dan tulang dan sebagainya. Ini para ahli kesehatan nanti bisa memperdalam tentang ini. Lama ibu mengandung bayi ya, 9 bulan 10 hari atau 280 hari sama dengan 7 kali 40 hari. Ingat nggak Bu ini waktu mengandung? Ibu-ibu yang mengandung itu loh. Dihitung murah. Ya. Ya kalau dalam ayat kan ibu mengandung itu kan istilahnya lemah tambah lemah, maka perlu seorang anak itu ya dengan ibunya itu harus berbakti dan lain sebagainya, termasuk bapaknya yang mencari nafkah. Dan Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Maka sebelum 40 tahun itu namanya Muhammad, tapi setelah mendapat wahyu ya punya gelar Nabi dan Rasul. Setelah 40 tahun dapat wahyu baru menyampaikan. Inilah secara historis ya, ini secara sejarah. Sekarang secara amalan atau spiritual ya, orang yang tidak mendapat nasihat selama 40 hari hatinya menjadi keras. Nah ini para ahli spiritual ya, itu kalau orang itu tidak dapat nasihat 40 hari itu hatinya menjadi keras. Maka ini dalam sejarah kan Nabi kalau orang yang tidak Jumatan 3 kali ya, itu kan juga ada sanksi, memang itu nanti hatinya menjadi keras kan begitu ya. Ini juga ada korelasinya ya. Tapi memang kalau 40 hari tidak buka Quran, tidak mendengarkan kajian, tidak apa ya beda Pak nanti Pak. Mesti kan begitu ya. Ya itu yang bisa merasakan Bapak semua. Dari tarikh ya, ini dari tarikh.
Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 10 hari tidak diterima. Ya. Ya. Ini memang kudu hati-hati. Ya, ini dalam hadis riwayat ya. Barang siapa mengerjakan ini dan lain sebagainya, ya. Ini kita lewati dulu aja nanti keterangannya. Sekarang kita menginjak ya. Surat 46 ayat 15. Ini sebagai review ya, dulu pernah saya sampaikan yang berhubungan dengan ciri orang masuk surga. Jadi ini ada juga ya kata-kata 40 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basainal insana bi walidayhi ihsana kamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu bisaluhu salasuna syahra. Kata idza balago asuddahu wa balago arba'ina sana qala rabbi auzini ila akhirih. Ya, jadi manusia ya, ini terjemahnya ya, usia 40 tahun kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak. Karena apa? Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini doa itu memang bagus sekali karena apa? Ini kan untuk 3 generasi, Pak. Satu untuk orang tuanya, yang kedua untuk dirinya, yang ketiga untuk keturunannya. Jadi kan Robbi auzi'ni an asykura nikmatakal lati an'amta alayya untuk dirinya. Wa ngala walidayya dan untuk orang tuanya. Wa an a'mala sholihan tartohu dan supaya bisa beramal soleh yang diridhoi. Wa aslihli fi dzurriyyati dan jadikanlah soleh keturunan kami, keturunan saya. Ya, wa aslihli fi dzurriyyati. Ini tubtu ilaika, sungguhnya aku ini tobat kepada Engkau. Tobat itu kembali, tabaya tubuh, kembali. Jadi mudik ruhani, tobat itu kalau saya lebih cenderungnya itu mudik ruhani. Ya, bisa dihafal dan dulu juga pernah sering saya sampaikan. Jadi orang yang nampak tobat itu bukan hanya astagfirullahaladzim, tapi juga ada maksud ya kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya itu makhluk cahaya tadi yang di depan sebagai prolog tadi, harus bisa menebar cahaya di semesta. Fitrahnya manusia itu berbuat baik ya. Kalau kita memahami seperti itu ya, maka sungguhnya orang yang seperti itu adalah orang yang berserah diri. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini minal muslimin, ya, muslimin kan berserah. Ya, ini umur 40 ya. Nah, sobat gitu ya. Kemudian umur 40 tahun adalah umur di mana seseorang harus berpikir lebih panjang lagi. Dia berada pada persimpangan jalan yang terakhir. Jika Anda salah pilih jalan pada saat Anda berumur 40 tahun, maka sulit untuk Anda kembali pada jalan yang benar. Umur 40 tahun adalah titik di mana Anda harus tobat. Tobat tadi, kembali tadi, lihat diri Anda, lihatlah wajah Anda. Itu adalah tanda dan peringatan bahwa umur Anda sudah mendekati lansia. Ini malah bukan mendekati lansia ini, tapi kebanyakan lansia, cuma 1-2 ya yang mendekati. Nah, kita lihat tarikh lagi ya. Orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengingat kematian dan melakukan persiapan menghadapinya. Jadi al-kayisu ya,
ingat ba'dal mauti, ya, di antara itu. Tetapi banyak orang yang lupa atau terlena. Terlena oleh apa? Ya. Terlena oleh orientasi hidup kebanyakan orang. Nah, kebanyakan orang itu orientasinya dalam hidup ini: satu, harta; dua, wanita; tiga, tahta. Ya. Kalau baca surat Ali Imran ayat 14, kemudian surat Munafikun ayat 9, surat Taghabun ayat 15, dan surat Ali Imran ayat 26. Ya. Ini ketiganya itu seperti itu. Jadi orientasinya orang banyak itu seperti itu, ya. Ali Imran 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khayli wal khaylil musawamati wal an'ami wal khars. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu ibadu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi ini tadi orientasi kebanyakan manusia itu ya ini. Maka ditutup ayatnya, ya, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah itu di sisinya adalah tempat kembali yang baik. Maksudnya kalau kita tobat kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, nurani, yang baik, yang mutmainnah, itulah lebih baik. Karena yang disebutkan tadi, ya, itu hanya perhiasan. Dunia itu laibun walahun, ya. Boleh kita mempunyai tapi tidak ada kemelekatan, ya. Ini sering saya sampaikan. Jadi sehingga kita itu kalau mendengar bel pulang itu ya seneng. Kayak waktu sekolah nang SD kae, teng 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 teng, bel pulang, ayo sorak-sorak gitu. Nah, bel pulang kehidupan yaitu adalah kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau di sini ya yang disukai ya seperti itu, ya. Kok disebutkan nisa, bukan rijal, bukan laki-laki, ya. Di ayat lain ada seorang wanita mencintai laki-laki, yaitu Zulaikha itu. Jadi ayatnya memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Tadi ayatnya sudah sebutkan, ya, Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Diingatkan oleh Allah, Pak, diseru oleh Allah, ya. Hartamu, anakmu itu jangan kamu melalaikan kamu dari ingat Allah, ya. Maka seperti tadi yang awal-awal Al-Ngijil tadi, ya, itu bisa harta, bisa anak. Ditinggal Musa tapi malah dia menyembah harta dan anak, menuhankan, ya. Jadi menuhankan itu mencintai melebihi, menjadi togut, ya, sehingga lupa pada Allah. Ini kan juga peringatan dari Allah. Nah, tadi ayat sudah sebutkan juga, ya, Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, ini harus kita sadari. Memang anak itu paradoks, Pak. Di satu sisi, ya, di sini sebutkan fitnah, ujian, ya, cobaan. Tapi di sisi lain, ya, itu sebagai qurrata ayun, ya, dalam surat Furqan ayat 14, menyejukkan pandangan mata. Tapi nek pas Rahman menunjukkan pandangan mata, ya, mungkin punya anak, ya, punya kurang lancar atau yang lain, apa ya, mungkin ini kan kadang juga mesesakkan dada, ya. Nah, oleh karena itu kita selaku orang tua ini, ya, kita terima yang kita sukai, yang tidak sukai, ya, kita nasihati sebagai anak itu untuk
kebaikan itu. Napa nggih? Kira-kira napa masih nggih? Nggih, kita lanjut ya. Sebetulnya ini masih beberapa hal. Tadi kan ada Al-Ngijil, itu ada orientasinya orang, kebanyakan orang itu kan harta, ya, termasuk rumah ini bisa Al-Ngijil ini, rumahnya bagus, ya waktu ditinggal Musa, ya Musa itu suatu orang yang cerdas yang membawa kebaikan. Musa itu kan lambang kebaikan. Kalau Fir'aun itu lambang keburukan. Maka kalau yang terlena oleh hal demikian, boleh kita memiliki, tapi tidak ada kemelekatan. Jadi tugas-tugas kita dalam kita berjuang di dalam agama tetap kita jalankan. Nah, ini rumah sinten iki. Seneng nggih rumahnya tadi. Nah. Maka ketika bel pulang tiba, apakah ketiga tadi, ya harta tahta wanita tersebut masih bermanfaat? Ternyata tidak bermanfaat. Nah, ini kita renungi. Ya, ini gambar apa nih Pak? Kita iring-iringan ya. Tapi yang meninggal orang besar. Ini sing wong biasa, iring-iringannya ya enggak apa-apa. Tapi nek wis dadi ngono padha kok Pak. Ya, seperti kemarin kan, hakikatnya kan dibuang. Ya. Walaupun bahasanya manusia dimakamkan, pakai mobil iring-iringan banyak, karo wong sithik ngene iki nek wis kok sama. Ya. Itulah hakikatnya. Nah ini diwaca piyambak nggih, tumpakane kreta Jawa, roda papat, rupa manungsa, nah, dipikul tadi. Jujukan ana jeron guwa. Tanpa bantal tur tanpa kloso. Ditutupi nganggo anjang-anjang, diuruki ndur diciram kembang. Tonggo-tonggo padha sambang, nggone nangis kaya nembang. Lah wong akeh teng srikit. Mertandani yen imane kurang. Wong ngajine ya mung arang-arang. Ya. Ya ora apa-apa Pak, daripada untuk ya ini hubungannya dengan tadi ya, orang yang meninggal bahwa badan pun tak berharga di saat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, sepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk tilam sutra kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, dia terbungkus kain kafan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut akan datang menjelang. Nah ini ada yang ahli nembang ya, pirang tahun lawase neng donya iki ngelingono yen sira bakal mati. Sangu mati dudu mas raja brana nanging iman sarta amal kang utama. Jenang gula duh kanca mbok aja lali. Esuk sore rina wengi tansah padha ngaji ing tembene uripmu anggayuh mukti. Wong ora ngaji besuke bakal rugi. Klapa muda enake kanggo rujakan. Ibadah murih urip entuk kabegjan. Rugi donya iku namung sawetara, rugi akhirat besuke bakal cilaka. Nah ini jane nyanyian tapi ya cuma nah, maka sebagai akhir dari kita membahas tilawah angka 40 ya, dalam terminologi jalan pulang itu kan berapa istilah ya. Ini bisa dibaca sendiri. Nek wong Jawa mulih mulanira kembali ke sakan paring dumati ya sedo ya siksane disuda mati nek mati ganti matek nek mati wis entek
bongko diobong neng noko ya macam-macam nih. Kehidupan dan kematian bagikan sebuah mata uang dengan dua sisi. Jadi sebetulnya ya, antara kematian dan kehidupan itu adalah satu kesatuan. Kalau kita bisa memahami titik awal dan titik akhir itu adalah sama, maka kematian dan kelahiran adalah satu proses yang semuanya itu sebenarnya tidak ada perbedaan untuk melanjutkan perjalanan. Nah Bapak Ibu, karena ini batunya sudah gerak-gerak ya, kita akhiri, semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Yahdillahu linurihi ma yasha, Allah memberikan cahaya semtaruani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.